Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang disposal of fixed asset. Kata disposal ini di dalam bahasa Indonesia berarti adalah pembuangan atau penghapusan dari suatu aset tetap tersebut. Biasanya kenapa dihapuskan? Karena umur ekonomisnya sudah mencapai targetnya atau sudah masa umur ekonomis tersebut berakhir. Dan pasti dengan kata lain atau juga bisa karena aktiva tetap tersebut sudah usang dan wajib diganti dengan yang baru. Nah, salah satunya untuk disposal fixed asset ini, bila suatu aset tetap umur ekonominya sudah habis atau nol, nilai residunya juga nol, maka cost dari aktiva tersebut sama-sama dengan akumulasi depresiasinya. Jadi antara harga perolehan dengan akumulasi depresiasinya pasti sama, sehingga nanti nilai bukunya juga nol. Contoh misalkan harga perolehan 200, nanti akumulasinya juga 200, maka otomatis nilai residunya 0. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat suatu aktiva memiliki harga perolehan 200, akumulasi depresiasinya 200.000 sama ya, maka salvage value-nya atau nilai sisanya 0. Maka kalau udah kayak gini, jurnalnya gampang, tinggal mendebetkan akun akumulasi depresiasi dan mengkreditkan akun fixed asset, mengkreditkan akun aktiva tetapnya. Jadi contohnya misalkan kalau kita ganti di sini suatu peralatan memiliki nilai harga perolehan 200.000 dan akumulasi depresiasi peralatan adalah 200.000, maka jurnalnya adalah akumulasi depreciation equipment pada equipment sebesar 200.000. Nah, itu yang disebut dengan disposal ketika harga perolehan dengan nilai akumulasinya sama. Nah, sekarang yang kedua, bila aktiva tersebut nilai umur ekonomisnya belum habis, tetapi sudah dikeluarkan dari pembukuan atau dihapuskan atau dibuang aktiva tetap tersebut, maka akan timbul yaitu yang disebut dengan loss on disposal, yaitu rugi atas pelepasan aktiva. Contohnya di sini kita bisa lihat jurnal bakunya adalah akumulasi depresiasi pada loss on disposal dan fixed asset. Nanti akan ada contoh di materi selanjutnya. Yang ketiga, bisa juga dengan cara dijual. Suatu aktiva tersebut dilepaskan atau dibuang dengan cara dijual. Nah, jika suatu aktiva tetap dijual sebelum umur ekonomisnya habis, maka ada dua jurnal yang harus dicatat. Yang pertama adalah mencatat depresiasi dari aktiva tersebut sampai dengan misalkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terjadinya penjualan. Yang kedua, mencatat jurnal penjualan dengan terlebih dahulu mencari akumulasi depresiasi dari tanggal ke tanggal penjualan. Nah, sekarang coba kita ilustrasikan ke contoh soal di bawah ini. Di sini contoh soal nomor 1, pada tanggal 5 Oktober 2005 dibeli satu buah kendaraan seharga 100 juta, umur ekonomis ada 5 tahun, nilai residunya ada 0. Metode penyusutan menggunakan garis lurus atau straight line. Berarti kita tahu ya nanti rumusnya seperti apa. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Pada tanggal 1 Mei 2006 dijual secara tunai dengan harga 85 juta. Maka kita mencatat yang pertama, ini adalah jurnal terjadinya pembelian atau pengakuan suatu aktiva tetap tersebut yaitu kendaraan. Yang kedua itu akan mencatat depresiasinya. Yang ketiga adalah untuk mencatat terjadinya penjualan secara tunai suatu kendaraan tersebut. Yang pertama kita mencatat di tanggal 5 Oktober yaitu terjadinya pembelian suatu kendaraan, maka jurnalnya adalah automobile pada cash senilai berapa? Senilai 100 juta. Ada di soal 100 juta ya. Nah, itu gampang. Lanjut ke tanggal yang B. Di sini tanggal 31 Desember. Ini kita akan menghitung terjadinya penyusutan dari tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Maka kita mencari dulu dengan menggunakan metode garis lurus tadi. Ini harga perolehan 100 juta dikurangi nilai residu. Di sini di soal diketahui nilai residunya 0, maka 100 juta dikurangi 0 dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya adalah 5. Berarti yang didapat per tahun adalah 20 juta. Karena di sini tadi penyusutannya hanya dari bulan Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember, maka kita bisa tahu yang terpakai berarti dari Oktober, November, Desember 3 bulan. Yang kepakai 3 bulan, maka 3/12 dikali dengan 20 juta. Hasilnya adalah 5 juta. Maka di sini kita menjurnalnya
ini untuk terjadinya jurnal depresiasi. Sorry, ini saya ganti terlebih dahulu. Jurnalnya adalah depreciation expense pada akumulasi depreciation expense. Akumulasi depreciation equipment. Vehicle. Kalau di sini automobile ya. Langsung kita copy aja dari sini, automobile. Nah, ya, sebesar 5 juta. Nah, yang C di sini dilakukan jurnal untuk tanggal 1 Mei, yaitu pada saat dijual. Dijual dengan harga 85 juta. Berarti kita harus menghitung dulu, yaitu seperti konsep yang di atas, kita harus menghitung beban depresiasi selama 1 Januari sampai dengan yaitu 1 Mei itu sudah ada penyusutan berapa. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal depresiasi dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Desember. Di sini kan kita lihat ya, tahunnya itu sampai dengan bukan 31 Desember, tapi di sini kita sampai dengan tanggal 1 Mei. 1 Mei tahun penjualan. 1 Mei 2006 untuk tahun penjualan. Maka tanggalnya adalah dari tanggal 1 bulan 1 2016 sampai dengan tanggal 1 bulan 5 2006. Maka kita didapatkan hasil adalah 4 bulan. Maka 4/12 dikali dengan 20 juta ini adalah penyusutan per tahun. Maka didapat adalah 6.666.000 rupiah, ini dibulatkan ya. Maka jurnalnya adalah depreciation expense pada akumulasi depreciation, yaitu untuk mencatat terjadinya penyusutan sampai dengan terjadinya penjualan. Nah, bagaimana di sini jurnal penjualannya? Karena kita pasti dapat uang ya. Uangnya berapa sih yang didapat? Yang pertama adalah uangnya sebesar 85 juta. Nah, 85 juta. Terus kita melihat dulu akumulasi depresiasinya berapa sih? Secara gampang kita langsung aja menjumlahkan 6.600.000 ditambah dengan 5 juta. Maka hasilnya adalah 11.666. Ya, atau kita bisa menghitung manual lagi, yaitu 7/12 dari mana? Dari Oktober sampai dengan 1 Mei 2006. Nah, hasilnya adalah 7 bulan, 7/12 dikali dengan 20 juta dikali dengan 1, hasilnya 12 juta. Nah, ini hasilnya adalah harusnya 11.666. Nah, maka otomobilnya berapa sih? Sebenarnya otomobil kita beli berapa? 100 juta kan? 100 juta. Nah, selisihnya karena di sini antara harga perolehan si otomobil dengan si akumulasi depreciation ditambah cash itu masih ada lebih besar si otomobil, maka disebut dengan kerugian. Cara ngitungnya gampang, cukup mudah. Saya ilustrasikan di sini ada kalkulator. Nah, caranya adalah 100 juta dikurang 85 juta dikurang 11.666. Hasilnya adalah 3.334, sama ya. Itu cara menghitung untuk loss on disposal atau rugi dari rugi dari penjualan aktiva. Nah, mungkin